Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita di hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga seluruh aktivitas kita yang akan kita tunaikan di hari ini dapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan dengan baik kecuali seperti pernah kita bahas dalam kesempatan malam tadi, kita rencanakan amalan-amalan yang akan kita kerjakan, kemudian kita ikhtiarkan dengan baik dan kita cek yang kemarin-kemarin untuk kita sempurnakan di hari ini. Bila teman-teman kemarin belum sempat menunaikan solat berjamaah 5 waktu, maka rencanakan hari ini saya tunaikan berjamaah dengan 5 waktu. Anda kemarin belum sempat tunaikan di masjid, hari ini Anda petakkan. Zuhur Anda akan solat di masjid mana? Asar Anda akan jamaah di masjid mana? Sampai dengan isyanya. Kemarin Anda belum baca Al-Quran, sekarang Anda rencanakan. Harus ada rencana. Kalau tidak ada rencana akan berantakan amalannya. Anda mau baca, baca. Tidak, ya tidak. Kalaupun baca paling 1 ayat, 5 ayat, 10 ayat, sekenanya gitu ya. Tapi kalau Anda punya rencana hari ini, saya mesti baca 1 juz, saya mesti baca 2 juz, saya baca setengah juz, maka Anda akan petakan. Ya, 1 juz misalnya pertama, taruhlah misalnya 141 ayat ya. Dibagi kemudian ke dalam 5 waktu sholat misalnya. Ya, maka Anda temukan misalnya bilangan-bilangan tertentu yang dengan itu Anda bisa bagi. Ya, 140 Anda bagi kepada 5 bagian, berapa jadinya? Nah, ayo cepat. 28 ayat dibagi 2 berapa? 14. Masya Allah. Sebelum solat, setelah solat. Sebelum solat 14 ayat, setelah solat 14 ayat, kan? Itu terasa lebih mudah. Maka sampai malam Anda dapatkan 1 juz. Ya, kalau Anda tidak bacakan sebelum solat, bacakan setelah solatnya. 14 ayat yang Anda belum bacakan sebelum solat, setelahnya Anda bacakan. Bahkan Anda bisa bagi lagi dengan amalan-amalan sunnah. Tidak harus dibagi kepada 2 bagian. Ada yang bisa Anda bagi sebelum duha, setelah duha sampai malamnya, dan itu indah dia. Ya, 14 ayat berapa menit yang Anda investasikan untuk membacakan itu. Ya, Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dan kemudahan-kemudahan dalam merencanakan dan mengeksekusi amalan-amalan yang telah kita tetapkan itu. Teman-teman sekalian, alhamdulillah subuh ini diberikan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan salat berjamaah. Semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan. Dan kita teruskan dengan kajian kita hari ini yang temanya cukup menarik. Saya diberikan tema untuk membahas tentang temanmu, syafaatmu di hari kiamat. Bahasan ini seperti biasanya dalam mengurai kajian-kajian kita, harus kita coba cari dulu ya, dasar-dasar argumentasinya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, siapa yang dimaksud dengan teman di sini? Karena Anda banyak jenis teman di dalam Al-Quran yang disampaikan. Kemudian Anda katakan temanmu syafaatmu. Apa itu syafaat? Jangan-jangan selama ini kita selalu bicarakan tentang syafaat, tapi maknanya pun belum kita pahami dengan baik ya. Baru kemudian di akhir kita coba satukan 2 kata ini, sehingga dengan itu melahirkan kalimat teman yang bisa menjadi syafaat ya. Taib, kita memiliki waktu yang sangat terbatas di subuh ini, hanya 1 jam ke depan.
Karena itu coba kita akan maksimalkan dengan baik. Termasuk kalau ada waktu nanti tersisa, kita coba bahas beberapa persoalan-persoalan yang mungkin nanti ditanyakan, atau yang tadi malam yang belum sempat terjawab dari beberapa persoalan yang disampaikan. Baik, kita mulai dulu dengan bahasan kita. Saya akan sedikit lebih banyak berdiri ya, dan untuk bisa menuliskan sehingga bisa terlihat beberapa turunan ya. Bismillah. Baik, kita mulai dengan bahasan utama kita. Temanmu adalah syafaatmu, itu ya. Baik, mari kita lihat. Anda berikan judul temanmu syafaatmu ya. Kita turunkan dulu pertama tentang uraian teman dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya lebih senang demikian ya, kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu lebih mulia, lebih bagus ketimbang kita mencari pendapat-pendapat lain. Karena apa yang telah Allah sampaikan, yang Nabi kemudian tafsirkan dari situ, itu yang terbaik ya, yang bisa kita jadikan acuan. Ini pertama. Kemudian kita turunkan yang kedua nanti pengertian syafaat, dan yang ketiga baru kita sambungkan dua makna ini, bagaimana seorang teman bisa menjadi syafaat dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Karena nanti ada banyak jenis-jenis syafaat yang bisa kita rencanakan, usahakan dari sekarang untuk bisa didapatkan. Ada syafaat nanti yang bisa datang dari para nabi ya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanti juga syafaat diberikan dari kitab suci, khususnya Al-Quranul Karim ya. Ada nanti syafaat yang datang dari amalan-amalan kebaikan kita. Ada nanti syafaat yang datang dari teman-teman sekitaran kita. Dan puncak syafaat adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan langsung kepada hamba-hamba terpilih. Nah, dari mana yang Anda ingin usahakan? Setidaknya saat di dunia bisa kita pilih. Hari ini kita keluarkan satu. Taib. Pertama, teman. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada 4-5 jenis teman. Dan Anda harus peka kapan istilah ini digunakan. Karena orang Arab saat bicara, ya, orang-orang Arab fasih itu, ketika mereka memilih kata, diksinya akan sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau orang Arab sekarang barangkali pada umumnya agak menyampaikan bahasa-bahasa sifatnya masih umum dia. Tapi orang-orang Arab dulu itu sangat menjaga kosakata dia. Jadi apa yang mereka maksudkan ingin disampaikan, pilihan katanya akan sesuai dengan konteksnya. Muqtadal hal istilahnya. Ya. Misal kita turunkan satu, ada yang disebut dengan zamil, zamilun. Jama'nya zumala. Taim. Insyaallah saya enggak hapus ini ya. Kedua, ada yang disebut dengan sadiqun. Sadiq. Jama'nya asdiqa. Ketiga, ada yang disebut dengan sahib. Sahib. Jama'nya ashab. Kemudian yang keempat, ada dalam bentuk kata majazi, kiasan, karimun. Ya. Kalau antum belajar sastra, ilmu balaghah, nanti ada salah satu bait syair di masa jahiliyah, karimun mata amdahuhu amdahuhu. Kan? Baik, ada karim. Jamaknya bisa karama. Kemudian yang terakhir bisa akhun atau ukhtun kalau perempuan, jamaknya ikhwatun, ikhwah. Kalau ini dipecah lagi ke sini menjadi ikhwan, ini jadi akhwat perempuannya, akhwat. Ada 5 jenis teman yang setidaknya seringkali dimunculkan atau disebutkan dalam kosakata bahasa Arab dan praktek komunikasi mereka. Ini kita turunkan dulu, jadi nanti teman-teman kalau Anda ke Arab dipanggil dengan salah satu ini, kita bisa paham artinya.
Jelas ya? Baik. Ya, kita mulai satu-satu. Bismillah. Zamil atau zumala. Jamaknya zumala. Zamilun. Ya. Jamaknya zumala. Kalau disebutkan zamil, artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum. Ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Oke. Tenang, senang, membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya. Itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Ya, bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya, kemudian saat akan turun ayat tentang salat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73 ayat yang pertama, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Qumil laila illa qalila. Yuk bangun, jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo, hei ahli akhirat, cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajudnya, itu kan? Maka dipanggil, ayo, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang tuh terlampau sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih bau bangun malam. Kamu yang belum jelas kapan kamu mencari bekal akhiratmu. Paham sampai sini? Ini zamil. Jadi kalau ada orang namanya muzammil, ya, maaf banyak sekarang ya. Ada muzammil Yusuf, ada muzammil Hasballah, ada muzammil macam-macam. Itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzammil tidak menyenangkan, ingatkan. Ya akhi, antum teman yang menyenangkan. Masya Allah. Bukan, saya muzammil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzammil. Terserah kamulah. Ya. Jamaknya zumala. Zumala. Ya. Kayak orang Arab kadang-kadang kalau Anda misalnya umrah, ya, atau misalnya Anda haji, kemudian di imigrasi Anda ribut, Anda macam-macam, kan? Anda ditenangkan. Ya Zavili, gitu kan? Taib. Itu artinya, teman, ayo, ta'al hina, ta'al, sini, ya. Tenang. Taib. Kedua, sadiq. Jamaknya asdiqa. Sadiq jamaknya asdiqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, pada kebenaran maksudnya. Ini sudah dekat, ya. Kalau zamil masih umum. Kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya, melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat, tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Dari kata as-sidq asalnya, dari kata as-sidq. As-sidq. Kalau pemilik ini, as-sidq artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan shadiq. Fokus. Pemiliknya, pemilik sifat benar, ya, yang selalu berjalan di tracknya. Dia nggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Mohon maaf, dia kerja ikut aturan yang benar. Dia kemudian misalnya masuk satu komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sendal dengan benar. Yang punya dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika Anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orang yang disebut dengan shadiq. Kalau Anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan Anda,
sampai selalu Anda diluruskan pada yang benar, itu namanya shadiq. Nih. Temannya disebut dengan shadiq. Shadiqun. Anda berjalan, kemudian bercanda misalnya, ngajak canda teman ya. Candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman Anda, jangan berlebihan ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. Shadiq. Anda diajak kepada tempat yang tidak baik, bisa yang Allah tidak suka, nggak usah ke sana lah. Ini nggak bagus, sini aja. Shadiq. Baik ya? Tapi ini masih umum. Masih umum. Awas, hati-hati. Karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar. Ya, dibenarkan secara hukum misalnya, tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, enggak diperkenankan, tidak boleh. Misal, ada aturan hukum mengatakan, misal saja ya, misal. Yang paling gampang dalam bermuamalah, riba misalnya. Riba kan nggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh. Kalau musim-musim hari raya ya, musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan, tukar pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Ya, boleh Anda ambil secara umum gitu kan. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar, itu yang diikuti. Walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar, belum tentu menurut Allah benar. Maka maaf, kalau dua ini bersanding, tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata as-sidqu. Pemiliknya disebut shadiq, temannya disebut dengan shadiq. Paham sampai sini? Jadi. Nah, kalau dia kemudian alhamdulillah membela Anda dari sesuatu yang misalnya diragukan oleh banyak orang, orang ragu kepada Anda. Ya, dengan kalimat-kalimat Anda, kebaikan-kebaikan Anda, dan dia membela Anda, meneguhkan kekuatan kepada Anda, maka berubah namanya dari shadiq menjadi siddiqun. Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar ya, satu kali ketika orang-orang mulai ragu dengan Nabi SAW karena diperalat oleh Abu Jahal setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu posisinya sekarang jadi istana raja di atasnya. Ada satu bukit yang di atasnya dibangun istana raja. Kalau Anda pergi ke Mekah, insya Allah yang belum berangkat, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sana. Dan yang belum bisa mengulang gitu kan. Tayyib, nanti Anda misalnya dari Zamzam tuh, Zamzam Tower, dari Menara Zamzam, tinggal ke depan sedikit, lihat ke kanan, ya tidak jauh, cuma 5-10 meter, ada bukit sebelah kanan, yang sudah ada bangunan yang megahnya, istana raja. Itu disebut Jabal Qubais. Jabal Qubais itu simbol kepemilikan, kekuasaan. Di siapa yang berkuasa, dia akan naik ke atas itu. Termasuk Nabi SAW, ketika turun kalimat Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mengatakan, kamu naik ke situ, sampaikan. Ada berita begini dan menunjukkan bahwa Allah menitipkan satu kalimat-kalimat ya, ayat-ayat yang harus disampaikan, yang dengan itu menunjukkan bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang-orang Islam. Ya, tapi ternyata tujuannya memperalat. Setelah naik ke atas, dia tertawa ya, mengatakan bahwa nih lihat nih Muhammad sudah mulai mengarang-arang cerita. Aneh kan ajarannya? Dia katakan semalam cuman pergi dalam semalam, Masya Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan kita ketahui, zaman dulu kan mohon maaf ya, pesawat gak ada, sepeda juga gak ada. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, dari Madinah ke Palestina saja, itu satu sehari 2 malam pakai bis tuh. Ya, belum kalau ke Mekah tambah 400 kilo lagi. Ya, Abu Jahal mengatakan, ini mustahil nih Muhammad ya. Dia penipu, pengarang macam-macam dan sebagainya. Dikeluarkan kalimat itu. Dan orang mulai paham. Seperti benar logikanya. Awas hati-hati. Satu kali kita akan dihadapkan pada kalimat orang-orang yang seakan benar menampilkan logika tapi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Awas hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang meminta kita untuk memahami dengan iman, tidak sekedar dengan akal. Jadi kalau Anda belum bisa memahami dengan akal, beriman dulu. Setelah beriman, nanti hikmah datang untuk memahamkan akal Anda. Kalau Anda pahami dengan akal dulu, itu susah nanti. Nyangkutnya kelamaan. Ujung-ujungnya sebelum paham sudah meninggal duluan gitu kan. Itu yang repot tuh. Ya. Nah, kemudian kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Lihat kalimatnya, kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Maka tinggal satu orang lagi. Yang kalau dipastikan orang ini mengingkari, sudah selesai dakwah Islam. Ya, yaitu Abu Bakar.
Maka dikejarlah kemudian ke tempat pekerjaan beliau, di perkebunan beliau, dikejar, disampaikan, ya, dibawa kemudian ditarik, ya, dibawa ke Jabal Khubais. Lalu kata Abu Jahal kurang lebih bima makna, dengarlah apa yang disampaikan Muhammad SAW, kan? Tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, saya diisrakan, kemudian di-mi'rajkan, dalam satu malam terjadi peristiwa begini, begini dan begini, Masya Allah. Lalu kemudian Abu Jahal mulai tertawa. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lihat kalimatnya, fawallahi bima makna, maka demi Allah saya katakan, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di belakang bukit ini ada yang musuh yang akan menyerang dan itu tidak terbukti, saya akan tetap yakin dengan dia dan akan saya benarkan apa yang dia sampaikan. Membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayangi untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari shadiq menjadi siddiq. Paham sampai sini? Baik. Maka dari situ dilekatkanlah gelar As-Siddiq kepada kehidupan beliau. Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak hanya menjadi teman dekat dalam kebaikan, tapi selalu menjadi pembela Nabi dengan segala kemampuan dirinya. Entah itu dengan fisiknya, terlebih dengan hartanya, yang banyak kisah tertuangkan di situ dan luar biasa. Di satu saat mungkin antum bisa gali sirah sahabat, ya. Nanti kita bahas bagaimana tahunya kan Anda hijrah, Abu Bakar menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Pernah nggak bahas di jalannya terjadi seperti apa? Tidak banyak orang tahu kalau beliau sering gelisah, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya takut ada anak panah di depan, saya akan menjadi tameng bagi Anda, biar saya yang kena duluan. Ya Rasulullah, saya ke belakang, takutnya ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Sampai kemudian ketika lekat ke Gua Thur itu, tidak seketika langsung masuk ke dalamnya. Ya, beliau lemparkan dulu batu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk mengecek ada binatang buas atau tidak? Setelah itu kosong, tidak ada respon. Nabi mau masuk, tahan ya Rasulullah. Dia masukkan tangannya begini. Kenapa engkau masukkan? Untuk mengecek lebih dalam lagi, gitu kan? Nabi hanya mengecek kecintaannya kepada Nabi SAW. Sampai di dalam tidak ada orang yang paling sedih, paling menangis, gitu kan? Kecuali Abu Bakar. Sampai turun ayat di sini untuk memuji bagaimana kecintaannya kepada Nabi SAW. La tahzan innallaha ma'ana, gitu kan? Jangan kamu, tahzan itu kan menangis, bukan sedih. Ingat ya, sudah ada kalimat, sudah ada air mata, sudah ada dumu' di situ. Udah ada keluar, walaupun tidak harus misalnya kemudian air mata itu keluar dengan kalimat-kalimat yang lain atau perasaan-perasaan yang menghadirkan suara. Kalau itu sudah dibuka namanya, bukaun. Ya, jadi kalau buka itu artinya tangisan yang mulai pecah, yang mulai melahirkan isak. Kalau sudah terisak-isak itu sudah ada suara. Tapi kalau hazan itu kesedihan yang dalam yang bisa meneteskan air mata. Jadi saking kalau nggak ada musuh tuh udah keluar tuh tangis itu kan. Cuman karena ada musuh dia jaga tuh. Ya saking dijaganya beliau tapi keluar air mata. Bagaimana kalau ini terjadi kan? Kenapa? Kalau sudah musuh melihat ke bawah, sudahlah selesai kita. Kan? Yang dikhawatirkan bukan dirinya, Rasulullah SAW. Ini As-Siddiq. Itu lain waktu kita bahas lah ya. Kemudian selanjutnya sahib. Jika disebutkan sahib, itu teman lekat. Kemana-mana sering ikut. Kalau shadiq belum tentu dekat, belum tentu lekat dengan Anda. Lekat tuh maksudnya kemana-mana ikutin, belum tentu gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Yang penting ketika Anda ada dalam kesulitan, dia coba bantu untuk menunjukkan pada kebenaran. Tapi yang ini sering ikut kemana aja nih, sahib. Dari kata sahibayashab, ya? Sesuatu yang selalu mengiringi. Taib. Jamannya disebut dengan ashab. Kalau disebutkan sahib, ini artinya teman dekat yang sering mengiringi, setia, ya. Teman dekat yang setia mengiringi, mengikuti. Kenapa sayang? Tidak boleh ada yang menangis. Belum punya teman itu ya, coba cari temannya mana itu. Lihat sini, teman dekat yang setia mengikuti. Tapi ini masih umum. Kadang bisa bermakna baik, kadang bisa netral atau bahkan buruk. Ada yang sifatnya baik, kemana-mana diikutin, diberikan nasihat, tunjukkan pada yang baik-baik, gitu kan? Tapi tidak sedikit juga. Yuk ikut yuk, kemana? Ikut, Masya Allah traktiran ikut, makan-makan ikut, gitu kan? Jalan-jalan ikut, Masya Allah maksiat juga ikut, ya. Ini yang jadi masalah nih. Ada yang begitu, ada sahib ini. Kita ambil contoh di Quran aja misalnya kan? Quran surah ke-18 Al-Kahf.
ayat 32 sampai ayat ke-40. Dari posisi paling kanan di pertengahan agak ke bawah sedikit sampai yang paling kiri, ke atas sampai dengan ke tengah lagi. Kalau Anda buka ayat 34-nya, 32 ini kisahnya sampai ayat ke-40. Ada dua orang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua orang laki-laki yang melakukan pertemanan sampai akrab luar biasa, ya. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Dan kami tampilkan contoh kehidupan persahabatan tentang dua orang. Yang satu di antara keduanya kami berikan harta yang sangat banyak. Masya Allah. Diberikan kebun-kebun yang luas, yang indah, yang rindang. Apa yang terjadi? Di ayat 34-nya. Kemudian dia berkata kepada temannya. Faqala li sahibihi, dia berkata kepada temannya. Lihat, ana aktsaru minka malan, ya wa azzu nafara. Lihat nih harta saya. Lumayan nih banyak daripada kamu. Kamu kapan kayaknya seperti ini? Jadi ada teman dekat, yang satu biasa-biasa saja, yang kedua kaya. Saya sudah mencapai ini nih, kita temenan dari dulu. Dari mulai SD, misal kalau bahasa kita gitu kan. Kemudian naik ke atas, saya sudah mencapai level ini hartanya nih. Ya, posisi saya juga cukup tinggi. A'azzun nafara itu termasuk yang ditinggikan, punya kedudukan. Kamu masih begini aja, kapan naik levelnya? Jelas ya? Taib, dia katakan apa? Faqala li sahibihi, menggunakan kata sahib ini. Ya, jadi Al-Quran ingin melekatkan sebuah pesan bahwa ada dua teman dekat yang sangat lekat, dari dulu sudah dekat, yang satu sudah mencapai kemakmuran dunia, yang satu hidup bersahaja. Ya. Cuman sayang, dunia yang didapatkan ini ternyata menjadikan dia sedikit berpikir lebih jumawa. Kalau Anda teruskan ke ayat 35-nya, 36-nya, posisi paling kiri sebelah atas kan sampai turun. Ya, wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsi. Kemudian dia mulai pamerkan kebunnya sampai dia berbuat zalim pada dirinya, mulai sombong. Ya, nih punya saya nih, ini anggur ya, anggur. Padahal tiap hari juga mungkin lihat anggur ya. Taib, nih lihat nih yang paling enak nih yang begini dan sebagainya. Ada yang begitu. Ingat ya, ingat betul pesan ini ya. Ini kaidah dalam tafsir Al-Quran. Jika Anda temukan satu kisah di Quran, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, masih umum, artinya di masa depan pun akan terjadi yang seperti itu. Anda akan temukan mungkin teman dekat, mungkin teman SD Anda, teman SMP Anda, sudah dewasa gitu kan. Masya Allah, sudah sama-sama beraktivitas ketemu lagi. Atau bahkan ikut Anda terus ya. Kadang-kadang dia jadi bosnya, Anda jadi ikut-ikutnya. Ada sifatnya yang kadang ingin pamer, ingin tunjukkan kepada Anda gitu kan. Assalamualaikum, bro, kita janjian ya. Saya kan, di mana? Di sini. Datang dia tuh, tiba-tiba bawa misalnya, Masya Allah. Padahal janjiannya cuma deket aja. Mau olahraga kagak sibuk, tapi bawa Ferrari misalnya gitu kan. Datang. Begitu masuk, Masya Allah akhi, ini bukan akhi, ini Ferrari. Ya, Masya Allah, ini cuma ingin nunjukkan misalnya kan. Ingin nunjukkan macam-macam. Itu pasti ada. Pasti itu. Anda harus yakini. Kalau Quran isyaratkan begitu akan terjadi. Akan ada orang-orang yang bersahabat, satu punya kemapanan yang mungkin dia bisa bersikap angkuh dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi ketika itu kemudian muncul dalam persahabatan ini. Teruskan ayatnya. Teruskan ayatnya. Dari mulai ayat ke 36, 37-nya, 38-nya, 39-nya, sampai ayat 40-nya. Bahkan ayat 38-nya, lihat kalimatnya. Qala lahu sahibu. Ketika temannya yang punya dunia itu mulai angkuh, maka teman akrabnya ini mulai mengingatkan. Mulai mengingatkan. Lihat kalimatnya. Dia ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Itu indah sekali. Dia mengingatkan kawannya supaya lebih mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadzi khalaqaka. Qala lahu sahibuhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Kawan, masa kamu enggak ingat Allah? Allah ciptakan kamu dari sesuatu tanah, akan kembali ke tanah, semua ini enggak akan ikut. Ayo kamu banggakan dari sekarang. Kan ke alam kubur sama status kita. Apa kamu kira ketika dikuburkan semua itu akan dibawa? Kelihatannya sekarang seperti beda aja. Kamu pakai itu, saya pakai ini. Kamu mobilnya Ferrari, saya pakai angkot misalnya kan. Sama-sama ke kuburan, angkot saya nggak ikut, Ferrari kamu nggak ikut. Apa bedanya? Ya, pakaian kita juga sama. Ya, kain kafan juga kita sama. Masya Allah. Kamu silakan pakai aja, nggak ada masalah, kamu silakan. Di dunia kamu pakai kotak-kotak, saya pakai kain putih. Saya sama aja ketika meninggal kain kafan saya putih, kain kafan kamu bukan kotak-kotak gitu kan. Jangan tafsirkan yang lainnya. Jangan tafsirkan yang lain. Saya cuma isyaratkan saja ya. Isyaratkan saja, hati-hati. Hati-hati. Oh, ini agak sensitif ya. Pulang dari sini jadi tersangka nanti saya. Kita cuma kasih contoh, bukan yang lain-lain ya. Karena sekarang ada orang-orang yang kadang-kadang suka rumit memahami urusan. Padahal
isyarat Quran dan Sunnah itu mudah gitu kan, tapi dia persulit kan. Wah ini Islam kita itu Islam Indonesia, Islam khas, masya Allah, khas sampai dimunculkan ini jangan misalnya taruhin jangan ke Arab-Araban pakai yang menggunakan misalnya pakaian kita itu gak ada masalah sih. Ya budaya Arab ya nggak harus kita pakai, silahkan aja itu umum kok, silahkan. Tapi kalau ayat-ayat Quran, hadis ingin jadikan kepribadian masa dilarang? Itu kan tuntunan gitu kan. Jangan Anda katakan misalnya, oh ini Islam Indonesia khas, pakaiannya pakai sarung gitu kan, atasnya pakai batik, ininya pakai belangkon, silakan gak ada masalah gitu kan. Itu gak ada masalah, tapi jangan dibawa ke nuansa syariat. Nanti besok-besok Anda katakan, wah Islam Indonesia, Islamnya Arab makanya kurma, masya Allah, sunnahnya kurma, silakan aja gak ada masalah. Islam Indonesia jengkol, kan? Silakan aja. Jangan dibatasi begitu. Nanti besok Islam Arab pakai kain kafan putih, Islam Indonesia pakai batik, gitu kan agak aneh juga. Taib. Jelas di sini ya? Jadi jangan berlebihan lah di situ, jangan berlebihan. Dan kita doakan jangan mencela. Kalau ada orang yang keliru, ya mungkin sedikit ilmunya, jangan kemudian dicela. Kasihan kalau terlampau banyak dicela dan Anda pindahkan pahala Anda kepada yang bersangkutan. Anda doakan. Anda doakan, kemudian berikan ilmu dan bermohon bukan cuma orang itu, bermohon pada orang-orang di sekitarnya yang memiliki keilmuan untuk digerakkan oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk memberikan kedalaman-kedalaman. Paham sampai sini? Baik, saya tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik ya. Kalau ada yang baik kita hadirkan yang baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Jelas ya? Baik. Teruskan. Ini jamaahnya jadi ashab. Orang yang baik nanti mendapatkan teman-teman baik, bahkan nanti surga pun disebut dengan sahib jamaahnya ashab. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu ada yang temannya surga. Kalau sudah temannya surga dia lekat, gak akan dipisahkan. Tapi ingat, ada juga yang disebut dengan ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada orang yang temannya neraka. Kalau sudah jadi teman menggunakan kalimat sahib jamaahnya ashab, itu artinya jangan harap bisa berpisah. Kalau di Quran sudah ada kalimat ulaika ashabun nar, bukan cuma masuk tapi jadi ashab, itu artinya neraka gak pengen berpisah dengan dia. Begitu dia mau lari, mau kemana? Sini. Kita kan temenan. Ya, tapi begitu mau lari, diambil lagi. Kan ada yang begitu. Ada yang berusaha lari. Bahkan nanti ada yang nerakanya spesial. Orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa ibadah, gitu kan? Suka celah orang. Kadang-kadang istrinya juga sibuk gosip. Itu spesial nerakanya. Hutamah itu. Hutamah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addala. Celaka bagi para pengumpat. Tayyib. Siapa yang dimaksudkan di situ? Lihat kalimatnya, pengumpat, pencela, disebutkan sifatnya. Alladzi, satu. Kalau alladzi itu pasti menunjuk pada laki-laki. Ya, umumnya laki-laki. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Yang prianya sibuk mengumpulkan harta. Terus kumpulin lagi. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Kan? Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan bisa mengekalkan dia. Awas hati-hati. Tapi yang paling menarik, ketika menyebutkan humazah lumazah, disebutkan sifatnya menggunakan tak marbutah. Tak. Jadi suaminya sibuk mencari harta diperbanyak, yang tak marbutah umumnya menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan. Hati-hati. Hati-hati ya. Dan sifatnya humazah lumazah. Itu bukan umpatan biasa. Kadang-kadang kalimat humazah lumazah itu umpatan-umpatan yang tidak disadari. Kayak ngobrolin orang, kan? Bicarakan keburukan orang, kekurangan orang, gosip. Tayyib, jadi suaminya sibuk mengumpulkan harta, istrinya sibuk kumpul-kumpul. Kalau ada yang menggunakan tak di ujungnya, itu menunjuk pada perempuan umumnya. Ya, sifat pada perempuan yang melekat dominan. Muslim laki-laki tambah tak di ujungnya, jadi muslimah perempuan. Mukmin laki-laki perempuannya mukminah. Muhsin laki-laki perempuannya muhsinah. Soim laki-laki perempuannya. Tuh, ketemu ya. Jadi humazah lumazah. Tayyib, lihat kalimatnya. Kalla la yumbazanna fil khatama. La yumbazanna fil khatama. Hati-hati. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Kalau kalla itu jangan diartikan sekali-kali tidak ya. Sekali-kali tidak itu kurang tegas kalimatnya. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Jangan lakukan. Hati-hati. Kalau ada orang sibuk dengan dunianya, Anda sibuk kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap, ibadah tertunda. Burung aja yang nggak dihisab, berangkatnya pagi, pulangnya sore. Paling telat sore, Pak. Dapat rezekinya. Ada untuk anak-anaknya, keluarganya, berangkat pagi, paling telat sore, dapat dia, dan tiap hari enjoy aja. Nah, terbang sini, terbang sambil tasbih juga, terbangnya sambil tasbih. Burung nggak dihisab, berangkat tasbih, memuji Allah, berangkat pagi, pulang sore, cukup rezekinya. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, belum tentu bertasbih, pulang ngomel-ngomel, berangkat kuku lutus gitu kan, masya Allah, pengen surga kan repot tuh.
Dan belum cukup aja mau nyanyi sebanyak apa sih? Toh meninggal nggak dibawa juga gitu kan? Jadi hati-hati. Ini sahib pilihannya bisa surga, bisa neraka. Hutamah ini tidak biasa itu. Narullahil muqadah allati tatali'u 'alal afidah. Itu neraka yang membakar dari ujung kaki sampai ke otak bagian dalam. Tum tahu cara bakarnya? Kita ke ujungnya dulu ya, ke ujung ayatnya. Fi amadim mumaddadah. Jadi kalau yang tadi ini, yang sahib yang ini, itu dia ada yang lari diambil, haus diberi minum, minumannya dari hamim. Hamim itu campuran tembaga yang dipanaskan. Ada yang dari darah, ada yang dari nanah, macam-macam. Ya, tayyib. Kalau mau makan dari duri-durian, la yusminu wa la yughni min ju'. Enggak menghilangkan lapar, tidak juga menambah kemudian kekenyangan. Itu masih bisa bergerak tuh. Ini enggak. Fi amadim mumaddadah, yang ini diikat begini di tiang. Dan cara dibakarnya dilas dari ujung kaki. Terus. Tapi kalau belum matang sampai ke dalam, misal jempol dulu, belum matang sampai ke dalam, nggak akan naik ke atas tuh. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi terus sampai ke otak. Ke otak ya. Tattali'u 'alal afidah. Ya, kalau bahasa kitanya begini, ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Salat gak dikerjakan, orang lain ngejar salat sunnah malam-malam, sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin tuh ke dalam terus. Bakar sampai habis. Ini. Tapi Anda mesti hati-hati. Karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia gak mau bertobat. Innaha 'alaihim musadah. Diintai, dilihat nih. Kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau nggak taubat tuh, begitu sampai ke sana sudah nggak akan dibiarkan. Hei teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi, saya ikat ya. Baik. Ini poinnya. Karim. Tidak disebutkan kata karim dalam bahasa Arab kecuali kawan yang menunjuk pada sifat-sifat kemuliaan. Punya sifat mulia dia. Di segala yang berasal dari kata karuma, akram, ini menunjukkan ada kemuliaan-kemuliaan. Bukan cuman baik ya. Tapi mengandung sifat-sifat mulia. Makanya di dalam bahasa Arab, kadang-kadang waktu-waktu yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan, lebih daripada yang lain-lain, itu sering kemudian disandingkan dengan kata karim. Kami saat tinggal di Arab, saya ketemu kawan, sudah masuk mau dekat Ramadan. Ya, maka kita katakan Ramadan karim. Wallahu akram. Ramadan karim, Ramadan banyak kemuliaannya ya. Allahu akram, Allah lebih mulia yang memberikan kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi kalau Anda temukan di teman-teman Anda misalnya, ada kemuliaan-kemuliaan melekat di dalamnya, maka Anda dekati orang-orang seperti ini. Ya. Allah saja memuliakan dia. Masa kita tidak bisa mendekati dia? Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Maka kalau Allah sudah muliakan yang bersangkutan, maka Masya Allah, ya, segala keberkahan akan melekat pada dirinya. Cari orang-orang seperti ini. Ini yang terbaik. Tapi kalau Allah saja tidak muliakan, jangan jadikan teman. Hati-hati, jangan jadikan teman dalam apapun kehidupan Anda. Ya, Allah aja nggak muliakan dia, masa Anda memuliakan dia? Aneh, gitu kan? Baik, Anda pilih lagi misalnya gitu kan, untuk jadi teman Anda. Apa saja kehidupannya? Ya, bisa dalam aspek yang lebih luas atau aspek kecil atau sekedar teman-teman biasa. Jadi kalau Allah saja tidak menghendaki dia, bagaimana Anda bisa menjadikannya teman dalam kehidupan? Kecuali Anda mendoakan dia untuk dirubah dan sebagainya dan yang terakhir dia sendiri yang bisa memilih nantinya. Taib. Teruskan dulu. Ukht. Jamaknya disebut dengan ikhwah. Laki-lakinya ikhwan, perempuannya akhwat. Kalau disebutkan kata al-akh untuk laki-laki, kemudian ukht untuk perempuan, itu tidak hanya sekedar teman, tapi teman yang dilukiskan memiliki nilai persaudaraan seperti saudara kandung seayah. Karena dari kata akh itu asalnya dari kata al-ukhwah. Ukhwah itu artinya persaudaraan yang berasal dari ayah yang sama asalnya. Ya, tayyib. Kita ayahnya sama atau beda? Halo? Siapa? Masya Allah ya. Ayah antum dengan ayah saya sama tidak? Tayyib, kita ayahnya sama tidak? Beda. Kalau ayah moyang kita sama tidak? Itu baru kita bersepakat di situ kan? Baik, ayah kita sama tidak? Tidak. Ayah moyang kita sama. Siapa ayah moyang kita? Adam, tahu dari mana? Baik ya, sudah ada itu sudah kita jelaskan dulu ya.
supaya nggak terlampau lama. Taib, ayah moyang kita Nabi Adam alaihissalam turun ke bawah, makanya kita disebut Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Quran surah 7 ayat 31 itu, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya Bani Adam la yaftinnakumus syaitan, ya Bani Adam, anak cucunya Adam. Karena itulah kemudian ketika orang-orang mulai banyak keturunan Adam saling berselisih, ada yang saling melukai, nilai yang dalam kehidupan. Hei, kenapa kamu saling menyakiti? Kenapa kalian saling terpecah belah? Kenapa kalian saling berselisih? Kenapa kalian saling macam-macam hal-hal yang buruk ditampilkan di situ dan diberikan sentuhan? Kalian ini bukan cuma sekedar teman, tapi saudara satu ayah moyang yang sama. Taib, diturunkanlah kemudian kalimat untuk laki-laki, ukht untuk perempuan. Kalau Anda ingin jadikan misalnya teman saya, saudara saya, atau saudari saya, ingat kalau disebutkan konsekuensinya bukan cuma jadi teman, tapi Anda perhatikan orang itu seperti Anda perhatikan saudara seayah Anda. Itu dalam bahasa Arab disebut demikian. Jadi kalau Anda misalnya panggil teman Anda, ya ya tidak dengan kata sahib, ya sadiq, ya tapi di Arab manggil Anda ya atau ya akhi misalnya kan? Taib, maka itu artinya dia memberikan perhatian kepada Anda seperti dia berikan perhatian kepada saudara sebapanya. Paham ya? Jadi kalau Anda punya adik sebapa langsung misalnya kan, Anda berikan perhatian, Anda berikan nasi, bahkan Anda lapar, dia lapar, Anda berikan terhadap dia dulu misalnya. Kemudian ada kalimat ini Anda munculkan, maka sifat-sifat itu Anda hadirkan dalam kehidupan. Paham? Kalau laki-laki dipanggil kalau menunjuk kepada kita, saya misalnya, maka tambah i di ujungnya. Ya, cepat ya. Ditambah ya di ujungnya, jadi akhi misalnya, akhi, saudara saya, teman saya. Ketika Anda panggil ya akhi, teman saudara saya, itu artinya Anda siap memberikan perhatian kepada dia seperti Anda memperhatikan saudara sekandung Anda. Paham sampai sini? Perempuannya misalnya ukht, ditambah ya di ujungnya, jadi ukhti, kan? Saudari saya, seperti saya perhatikan adik sebapa saya. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin jadikan kepemilikan dekat dengan Anda, tinggal tambah i di ujungnya. Kolam, pulpen, spidol. Spidol saya tinggal tambah i. Kolami. Bait, rumah saya. Baiti, gampang kan? Buku, kitab. Buku saya kitabi. Selesai. Mudah ya. Gampang kan bahasa Arab? Baik. Teras, halaman depan saya. Itu ngarang ya. Itu ngarang. Itu enggak ada. Kalau Anda jamakkan laki-laki, jamaknya ikhwan ini. Ikhwan itu banyakan. Ya, awas hati-hati, ikhwan itu banyakan. Kalau seorang Ustadz, saya seorang ikhwan. Bukan, ikhwan itu banyak. Baik ya. Kalau antum seorang akhwat, itu perempuan. Ustadz, saya seorang akhwat. Bukan, enti banyak gitu kan. Taib. Ini laki-laki, ini perempuan. Kalau Anda ingin satukan, yang ingin Anda satukan, maka berubah kalimatnya jadi ikhwatun, ikhwah, pakai ta marbutah. Ikhwah. Saya sering dengar kalimat ikhwan akhwat, seperti bisa Anda singkat ikhwah. Selesai gitu kan? Ikhwah sekalian. Itu selesai. Kalau ikhwah itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau Anda ingin khususkan laki-laki, sebut ikhwan. Kalau Anda ingin sebutkan perempuan khusus, sebut akhwat. Enggak ada masalah Anda sebutkan ikhwan dengan akhwat, itu enggak ada masalah. Kalau ingin disingkat jadi apa? Ikhwatun. Tapi kalau Anda menemukan kalimat ikhwan di dalam Quran ataupun di dalam hadis, maka kalimat itu tidak hanya ditujukan untuk laki-laki, tapi mencakup juga untuk perempuan. Karena asal kata mudzakkar itu sifatnya umum kalimatnya selama belum dikhususkan dalam bentuk perempuan. Jelas? Tayyib. Quran surah ke-3 ayat 103. Posisi paling kanan ke atas, agak sedikit ke tengah. Cukup panjang ayatnya. Lihat. Kalimat yang kelima ini dibuka dengan kalimat yang khusus, beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya cuma uraian yang ini tidak. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Awas hati-hati. Awas, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada ketentuan Allah semuanya. Ayo, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan terpecah-pecah. Ya, Masya Allah, hati-hati. Hati-hati, segala sebab-sebab perpecahan dalam kehidupan,
sebab perselisihan, macam-macam yang membuat Anda terpecah, itu nggak boleh terjadi. Harus nyatu. Dan yang paling indah, itu nanti di tengah-tengah Anda temukan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat-nikmat Allah itu, antum telah dijadikan sebagai ikhwan dalam kehidupan. Ini mencakup baik laki-laki atau perempuan. Awas, hati-hati. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Padahal kalian itu dulunya sudah jauh dari kebaikan-kebaikan, hampir masuk ke dalam neraka, sudah di persimpangan. Jadi dulu saat ayat ini diturunkan, kehidupan orang-orang jahiliyah satu dengan yang lainnya, yang belum jadi muslim itu, yang belum ada ukhuwah Islamiyah, yang belum jadi ikhwah itu, mohon maaf, itu saling terpecah belah, saling menyakiti, saling mencela, saling memukul, sedikit-dikit ada perselisihan, beda sedikit langsung marah, langsung macam-macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu turun Quran, semua berubah jadi lembut. Bahkan Nabi persaudarakan, jadi ukhuwah itu. Hebatnya luar biasa, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, sampai indahnya luar biasa. Saudara, bukan cuma saudara biasa, bukan cuma teman biasa, tapi betul-betul sebagai saudara seperti seorang yang layaknya satu ayah yang sama. Anda sering dengar kisah kan? Bagaimana orang-orang yang kelaparan diberikan makanan didahulukan padahal dia pun lapar. Orang yang kehausan diberikan minuman padahal dia pun haus. Dan kisahnya banyak di Quran. Sampai turun Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan bisa memberikan yang terbaik untuk saudaranya sekalipun dia sangat membutuhkan. Mungkin Anda pernah dengar kisah kan? Ya Ikrimah dengan pasukannya itu. Ketika selesai berjihad, qadarullah menembus medan perang yang sangat sulit luar biasa. Kemudian beliau sekarat kan, dalam keadaan sekaratnya, di beberapanya ada prajuritnya, mulai terlihat kehausan, ada orang tergopoh-gopoh memberikan minuman. Ketika akan diminum oleh beliau, disodorkan begini, dia melihat kawannya, cuman level rendah, tapi melihat dia kehausan. Yang dikejar komandannya melihat, ini prajurit saya nih, dia juga butuh minuman, dia kehausan. Apa yang terjadi? Tolong berikan dia duluan. Huwa dan gitu ya. Tapi begitu diberikan kepada temannya melihat lagi yang lain, tolong dia duluan. Begitu akan diberikan, lihat lagi, tolong dia duluan. Begitu teman yang keempat, nunjuk lagi pada komandannya, tolong beliau duluan. Begitu akan diberikan, ternyata meninggal dunia. Dikejar yang satu meninggal dunia, kejar yang satu meninggal dunia. Keempat-empatnya tidak ada yang minum. Hanya ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Anda bisa bayangkan, sahabat mulia, dekat dengan Allah, berjuang dengan Nabi, wafatnya syahadah, bahkan dalam syahidnya, masih mementingkan kepentingan orang lain untuk dirinya, daripada dirinya. Ada orang sahabat bukan, tabiin bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, hidupnya jauh dari Nabi SAW. Jadi kan, wafatnya belum tentu syahid. La haula wala quwata illa billah. Semua dipentingkan untuk dirinya sendiri. Ya, sahabat Nabi Qurannya sama, hadisnya sama, Nabinya sama sampai dengan sekarang. Dulu orang pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang keras jadi lembut. Kenapa orang sekarang Qurannya sama, hadisnya sama, Nabinya sama? Ya tiba-tiba bisa jadi kasar, jadi pencela, kemudian jadi pemukul dan sebagainya. Ada yang salah di situ. Ya. Dan dia gunakan kalimat di sini ikhwan dan akhwat. Ikhwan, akhwat, akhi, ukhti. Tapi menyalahi kaidah Qurannya. Karena Qurannya mengatakan ketika Anda menyebut ikhwan, akhwat, ikhwah, itu wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Ya, selesai kalimatnya jami'an semuanya. Jangan satu-satu itu. Jadi nggak boleh kemudian terjadi ada orang-orang Islam, seharusnya nggak boleh saling berselisih, kan? Saling mencela, saling macam-macam. Padahal pegangan Qurannya sama, hadisnya sama. Ada yang salah pasti di situ. Pasti ada yang keliru. Karena kalimat persaudaraan Islam itu dibuka dengan kalimat ikhwah. Dan kalimat ikhwah itu fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, kata Al-Qur'an, dengan nikmat Allah, kami sudah jadikan kalian itu satu saudara, teman yang menjadi saudara dalam kehidupan. Dan itu dibuka dengan kalimat, lihat kalimatnya, wa'tasimu bihablillah. Tapi itu syarat ya. Di sepanjang Anda berpegang dengan ketentuan Allah, maka persaudaraan ini akan bisa dibangun. Tapi kalau tidak berpegang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sulit akan menemukan yang seperti ini. Ya, maka belajar dengan benar bagaimana Allah menurunkan kitab sucinya, seperti apa maknanya, pelajari oleh Anda. Kalau sudah pelajari dengan baik, tahu surganya, tahu nerakanya, tahu manfaatnya ibadah, tahu tentang pahala, tahu tentang harta tidak akan abadi, itu mudah kita memberi pada orang lain. Itu maksudnya. Jelas di sini? Baik. Terakhir, ada yang tidak saya sebutkan di sini, ini peran antagonis. Jadi kalau Anda ikut hukum Allah, maka sifat persaudaraannya temannya ukhuwah, laki-lakinya akh, perempuannya ukht, jamaknya ikhwan, ini akhwat, keduanya ikhwah. Bersatu dalam hukum Allah. Ya, bersaudara dalam hukum Allah. Jadi bukan dalam hukum biasa. Ya kalau bersaudara hukum biasa, jangankan orang Islam, non-Muslim juga bisa. Tapi orang-orang yang disebut ikhwah ini,
Walaupun dia dekat, sering membantu, baik, tapi tidak mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Jadi ketika temannya datang, dia mau jamu, bukan karena dia mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Ketika dia mau memberi, bukan karena dia butuh, tapi karena Allah perintahkan. Paham sampai sini? Ini yang dimaksud dengan ikhwan, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti ini hidupnya nikmat. Ada yang kedua, hati-hati. Dekat juga hubungannya, tapi kedekatannya tidak dibangun dengan hukum Allah, tapi dibangun dengan syahwat yang mengikuti was-was ataupun bisikan-bisikan setan. Maka oleh Al-Quran diistilahkan pertemanan ini dengan nama qarinun, jamaknya qurana. Awas, hati-hati. Qarinun, jamaknya qurana. Awas ya. Ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting sekali. Hati-hati ya. Misal kalimat qarin pertama kita temukan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 38. Quran surah 4 ayat 38. Sudah? Wa may yattakhidhish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ya. Quran surah 4 An-Nisa ayat 38. Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian ada juga di Az-Zukhruf, Quran surah 43. Az-Zukhruf dari ayat 34 sampai ayat 36. Qur'an itu ada di Quran surah Fussilat. Fussilat ayat 25. Ini jamaknya Quran surah Fussilat ayat 25. Setelah saya tutup ini, baru kita masukkan langsung ke syafaat dan kita bisa akhiri uraian kita dengan baik, insyaallah. Jelas di sini? Halo, jelas? Belum saya terangkan, bagaimana bisa jelas? Belum saya terangkan. Kalau sudah jelas saya selesai gitu kan? Baik. Apa itu qarin? Qarin itu asalnya dari kata al-qarnu. Sesuatu yang menempel lekat. Sesuatu yang menempel lekat. Al-qarnu. Ya, tanduk kerbau itu disebut dengan qarnun. Qarnul jamus. Qarnun, nempel dia. Ya. Kalau ada teman yang selalu lekat, memberikan pengaruh gitu kan, sampai nempel betul, nggak mau terpisahkan, taib, itu kemudian berubah katanya dari qarnun menjadi qarinun. Nah, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya, dan setan nggak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti kenapa setan disebut dengan qarin? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia seperti tanduk nempel pada kerbau. Ya, dia dekatin terus dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Ya, yang buruk-buruk, memberikan was-was macam-macam, ya dan sebagainya. Dan menariknya ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia tidak sadar, dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Taib, kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Ya, setan katakan, misal ya, sedang adzan berlangsung, Allahu Akbar, Anda diajak untuk berlaku maksiat, bisa kan? Lakukan ini, Anda bisa mudah tolak itu. Tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah, awas, ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama. Apa diantaranya? Misal, saya berikan beberapa gambaran. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai 104. Posisi paling kiri di pertengahan. Awas, disebut dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia, tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal, ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan, padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan,
ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam. Bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan perhatikan saya. Hati-hati. Bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk tuh. Setan sudah masuk. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Ya, bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun orang yang belajar, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, la yuridu bihi, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, ya, li ghairi wajhillah, selain kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di antaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain, ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat, ada yang belajar untuk dikenal, ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar untuk menampakkan, nih saya yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga, Anda harus sering doakan. Apa Anda kira mudah jadi ustadz? Tidak. Riaknya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya, tidak ingin terpisah dengan jamaahnya, tidak ingin kehilangan jamaahnya, tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya Nabi ketika akan berdakwah, yang turun pertama itu ayat dakwah, fikih dakwah dulu. Silakan lihat begitu turun surah Al-Mudaththir itu. Lihat di asbabul wurudnya, asbabul wurud hadisnya, asbabun nuzul ayatnya. Ada di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sampai dengan kiri ke sebelah atas, dari Jabir bin Abdullah. Ketika turun Quran surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir, hei yang sedang berselimut, ya, Masya Allah, qum fa'anzir, sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaidahnya? Wa rabbaka fakabbir, niatkan tulus untuk mengesahkan Allah, bukan yang lain. Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwah yang ketika dia berdakwah niatnya bukan karena Allah, mungkin karena yang lain. Wa thiyabaka fatahhir, perbaiki penampilan. Wa rujza fahzur, hindarkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya, betapa banyak orang-orang berdakwah menggunakan kalimat-kalimat kotor. Ada yang jorok, ada yang mengarang ceritanya untuk membuat orang lain tertawa. Tidak sedikit yang menjauhkan dari Allah. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah, Nabi berjuang lebih daripada 20 tahun berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membedakan ini Allah, ini bukan, ini yang layak untuk disembah, ini dijauhi. Tiba-tiba datang orang membawa gelar tertentu, ya, menyebut dirinya ustadz, macam-macam, mengatakan semua agama sama. Bahkan ada yang masuk ke tempat ibadah orang lain mencela saudaranya semuslim, mengatakan ini keindahan Islam. Anda siapa sebetulnya? Ini kan aneh. Ini keindahan Islam tapi mencela saudaranya di tempat ibadah orang lain. Kurang sehat barangkali orang itu. Terlampau lelah mungkin. Jadi ada yang salah teman-teman, ada yang keliru gitu kan. Makanya coba cek, ya coba cek. Kalau Anda belajar pada sesuatu yang membuat Anda jauh dari agama, termasuk nanti lihat ayat itu akan turun deh, akan turun ya. Termasuk ada orang yang dikaburkan dalam urusan agama, dia merasa benar padahal banyak salahnya, ya, banyak salahnya. Saya berikan gambaran sederhana ya. Ketika Anda belajar Islam, tapi tidak membuat Anda tenang pada kepribadian Anda, itu ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Anda belajar Islam tapi semakin jauh dari Allah, nggak tenang atau sibuk mikirin orang lain misalnya, itu pasti ada yang keliru. Ya surga sendiri aja belum jelas, udah mikirin orang lain. Ada yang fatal di situ. Nah, itu yang disebut dengan qarin. Nah, sekarang kita kembalikan, saya akhiri di sini. Siapa teman yang bisa memberikan syafaat? Dari semua teman ini, yang 5 ini, selain itu yang 1, siapa teman yang bisa memberikan syafaat? Halo? Saya ulang, siapa teman yang bisa memberikan syafaat? Wallahu alam nggak ada di sini, cuma 5 ini. Baik. Nah, mari kita lihat ya. Di antara teman yang bisa memberikan syafaat, coba kita hapus dulu sebentar ya. Baik. Boleh saya hapus yang ini? Alhamdulillah. Saya berakhir di sini, kita ambil hadis sekarang ya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 183 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan kita berakhir di sini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah?
Saya perhatikan. Ini tafsir dari Quran surah ketiga ayat 103. Ini tafsirnya. Kalau Quran surah 3 ayat 103, mana yang disebutkan di antara kelima ini? Apakah zamil, sadiq, sahib, karim, atau ikhwan? Ikhwan. Quran surah 3 ayat 103, posisi paling kanan dari sebelah atas sampai dengan ke tengah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bukan ashab, bukan kurama, bukan asdiqa, tapi ikhwan. Ini poinnya. Yuk, sekarang kita lihat tafsirnya. Itulah sebabnya nanti banyak dipopulerkan panggilan ikhwan, akhwat, ikhwah, akhi, ukhti. Sebetulnya sasarannya ini. Ini poinnya. Ya. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Abu Sa'id Al-Khudri, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat kalimatnya, bima makna. Lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja karena ini cukup panjang sekali. Hatta idza khalasal muslimuna, hatta idza khalasal mu'minuna minan nari. Sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka. Maksudnya hisab. Ya, saat dihisab dan dipisahkan nih, orang beriman semua sudah masuk surga, siap masuk surga semua. Ya. Yang buruk-buruk masuk neraka, dah masuk ke neraka. Jadi kalau amalan Anda misalnya 50,001%, Masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99, masuk ke mana? Ke neraka. Walaupun cuma 0,01%. Yang jadi masalah sekarang 50%, amal baik 50, amal jelek 50. Masuk ke mana? Taib. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya, belum ke surga, tidak ke neraka. Disimpan di tempat yang tinggi, yang bisa teramati keduanya. Bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat udah nggak tega, udah nggak kuat ke neraka. Terdengar jerit neraka. Ya, itu disebut dengan A'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya. Disebut A'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul A'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Tayyib. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nari. Sampai ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Tayyib, sudah mulai masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai, mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya. Sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum, sudah macam-macam masuk. Ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan, Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Asyaddu munasyadatan. Munasyadah itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah. Mohon ya Allah. Fawalladzi nafsi biyadi. Sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis, ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Falladzi nafsi biyadi. Maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu, maka mereka berkata, maka mereka berkata, ya Rabbuna, wahai Rabb kamu, wahai Rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami dan memberikan nikmat surga sekarang. Ya Rabbuna, wahai Rabb kami, hum ashabuna, mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kata ikhwan, hum ikhwanuna.
mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana. Ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana. Mereka salat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah, yang kehilangan saudaranya. Kok nggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat. Padahal dua punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Rabb, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon terus, mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum. Hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini, yang disebutkan tadi. Keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan. Bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti, ya ada di Al-Bukhari nomor hadis ke-14, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, tayyib. Sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis dan dimasukkan ke dalam surga kemudian. Setelah selesai hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu. Ya, dosa-dosa yang begitu besar tidak bisa keluar dan kekal dia di dalam neraka. Walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah, seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama ya Allah, cuman saya nggak temukan dia di sini. Itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa' namanya. Pelengkap yang kurang disebut dengan syafa'. Makanya di tarawih itu ada salat syafa'. Antum salat 11 rakaat, 2 rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa', 1 rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih ya Allah, begitu saya masuk, teman saya nggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu ya Allah. Tayyib, permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa' menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya. Jadi syafa'ah, syafa'at. Ini syafa'atun. Permohonan untuk mendapatkan kelengkapan nikmat. Permohonan untuk mendapatkan kelengkapan nikmat yang belum didapatkan. Baik. Saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qur'annya mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau di bibir neraka itu. Karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, ya diperintahkan oleh Allah. Tayyib, dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya. Ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya, ada yang sudah ke lehernya, dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Tayyib, jadi ada yang baru di bibir neraka diangkat. Ada yang baru sudah mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat. Jadi macam-macam. Ya, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Qur'an, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah. Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya ya Allah. Dia teman saya ya Allah. Dia saudara saya ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Mohon jangan pisahkan ya Allah.
Pisahkan. Pertanyaan, sudahkah Anda punya teman seperti itu? Yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.